Hi everyone, welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagian structure, yaitu soal-soal dengan tipe multiple choice, dan tema kita kali ini adalah incomplete noun clauses. Seperti biasa, referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. So, buat teman-teman, saya sarankan untuk memiliki referensi ini supaya bisa latihan soalnya lebih banyak lagi, lebih intens lagi. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai noun clauses. Ada 3 poin cara kita membentuk noun clauses. Tapi sebelum masuk ke 3 poin ini, saya mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum menonton video pertama yaitu incomplete independent clauses. Saya sarankan tonton dulu video itu karena itu sebagai pengantarnya sebelum masuk ke video-video selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke 3 poin ini, sekilas terlebih dahulu yang namanya clausa itu paling tidak dia harus memiliki subjek dan juga verb. Jadi klausa itu boleh berbentuk subjek dan verb. Ini syarat paling minimalnya. Kita juga bisa tambahkan subjek dengan verb, kemudian objek. Atau bisa juga subjek, verb, kemudian modifier. Modifier ini keterangan, bisa tempat, bisa juga waktu. Bisa juga kita tuliskan atau gunakan pola lengkapnya. Subjek, verb, objek, dan juga modifier. Bisa pola lengkap seperti ini. Kalau dalam bahasa kita mengenal pola SPOK. Sama saja, tidak ada perbedaannya, hanya dari sisi penamaannya aja. Baik, nah di klausa ini yang paling penting kalau kita lihat polanya, ini semuanya memiliki subjek dan verb. So, itu syarat minimal untuk membentuk klausa. Nah, kita akan kembangkan lagi bagaimana sih klausa ini bisa dikembangkan dalam artian ada beberapa pattern yang berbeda di mana kita bisa meletakkan klausa di posisi subjek dan juga objek. Nah, itu yang dinamakan dengan noun clause. Kita akan bahas satu-satu poinnya. Pertama kita bahas dulu noun clauses that are formed from statements begin with the noun clause marker that. Jadi noun clause yang bisa dibentuk dengan menggunakan clause marker, kata yang menghubungkannya itu that, dan ini untuk dibentuk dari pertanyaan. Kita lihat di sini ada pernyataan, sorry, bukan pertanyaan, pernyataan. Di sini ada pernyataan, Dr. Hopkins' office is in this building. Nah, ini ada kalimat subjeknya Dr. Hopkins Office, verbnya is. Ini kalimat pernyataannya. Nah, kita akan buat ini menjadi noun clause dengan menggunakan kata penghubung that. Awali misalkan saya mau buat kalimat I'm sure. I'm sure. Nah, kita masukkan Dr. Hopkins Office is in this building seperti ini. Tetap ada subjek dan verbnya dan dihubungkan dengan kata that. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi noun clause ini bisa dibentuk dari statement yang kita awali dengan kata penghubung that. Tetap yang namanya clause dasarnya kan pasti ada subjek dan juga verb. Nah, di poin yang ke-1 ini tetap ada subjeknya dan verbnya. Dr. Hopkins Office itu subjeknya, verbnya is. Baik. Selalu seperti itu. Jadi ada subjek dan juga verb. Kedua, noun clauses from yes or no questions. Jadi bisa dibentuk dari kalimat yang jawabannya yes atau no dan diawali dengan close markernya itu whether atau if. Jadi teman-teman bisa gunakan whether atau if artinya sama. Jadi apakah artinya dari whether atau if ini sama. Apakah? Kalau kita lihat di kalimat yang pertama ini bentuk pertanyaan is Dr. Hopkins office on this floor? Ini bentuk pertanyaan karena diawali dengan auxiliary verb seperti ini. Baik. Nah, kita akan buat ini ke dalam bentuk noun clause. Misalkan saya mau awali dengan I don't know. Ini subjeknya, verbnya don't know. Nah, kita mau gabungkan dengan kalimat pertanyaan yang tadi. Tapi sekali lagi,
Kalau yang pertama ini dia bentuknya pertanyaan, nah yang kedua kita mau buat pernyataan. Ini agak sedikit berbeda. Kalau pertanyaan pasti ada tanda tanyanya, seperti ini. Nah, kita buat dengan menggunakan kata whether. Maknanya masih sama, cuman perbedaannya kalau yang pertama dia pertanyaan, kalau yang kedua dia pernyataan. Jadi kita gunakan if atau whether, ini artinya apakah, patternnya tetap sama, namanya clausa, ada subjek, ada verb. Nah, tinggal dibalik seperti ini. Jadi yang awalnya dalam bentuk pertanyaan jadi bentuk pernyataan. Subjeknya tetap Dr. Hopkins Office. Oh, ini kurang koma atas, kurang apostrofi, sorry. Kemudian verbnya is. Jadi teman-teman nggak boleh misalkan kita menuliskan I don't know if I don't know if is atau whether is Dr. Hopkins office. Harus subjek dan juga verb. Baik itu kalau kita membentuk noun clause dengan tipe yes or no questions. Kemudian yang selanjutnya, poin ketiga, bisa juga kita bentuk noun clause dengan menggunakan kata tanya. Seperti misalkan what, where, when, dan seterusnya. Di kalimat ini ada bentuk pertanyaan, where is Dr. Hopkins office? Where is Dr. Hopkins office? Oh, tadi harusnya di sini, sorry. Namanya di sini harusnya, sorry. Dr. Hopkins. Jadi apostrofinya setelah S-nya, sorry. Oke, where is Dr. Hopkins office? Nah, ini bentuk pertanyaan. Di sini kata tanyanya where, kemudian kita gunakan kata kerja bantu auxiliary verb is. Nah, kita mau ubah pertanyaan ini menjadi bentuk pernyataan. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup letakkan kata tanyanya dulu di sini where. Kalau misalkan di kalimat pernyataannya saya awali dengan please tell me. Please tell me, kemudian saya membuatkan noun clause. Tetap gunakan kata tanyanya, kemudian petanya hampir sama. Ada subjek, ada verb. Dr. Hopkins office is. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang mau ditekankan, mau kita menggunakan kata penghubung that, whether or if, atau misalkan kata tanya, what, where, when, dan seterusnya, tetap setelahnya pasti subjek dan verb. Patternnya pasti seperti itu. Nah, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, ini yang tadi sempat kita bahas kilas. Jadi jangan sampai menggunakan bentuk kalimat tanya di dalam kalimat pernyataan. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita sebutkan I don't know what is her name. Nah ini nggak boleh. Kenapa? What is her name di sini dia bentuknya kalimat tanya. Kalau kalimat tanya kan biasanya ada auxiliary. Auxiliary verb itu seperti misalkan ada to be. Teman-teman bisa boleh gunakan to be, is, am, are, was, were. Atau bisa juga do, atau bisa juga does, atau did misalkan. Ini contohnya. Nah, biasanya kalau patternnya, polanya kalimat tanya itu seperti itu. Jadi ada auxiliary verbnya dulu, kemudian subject, ditambahkan main verbnya. What is her name? Nah, ini ada auxiliary verbnya, is. Nah, ini nggak boleh karena dia bentuknya pertanyaan. Nah, kita harus ubah ke bentuk pernyataan. Basicnya seperti yang tadi kita bahas, jadi setelah kata yang menghubungkannya, tuliskan subjek dan verbnya. Makanya kalimatnya I don't know what, nah ini kata yang menghubungkannya, her name subjek, is dia sebagai verbnya. Patternnya harus seperti itu, subjek dan juga verb. Karena ini bukan bentuk pertanyaan, tapi bentuk pernyataan. Baik, contoh lainnya. She called him to ask what time did his party start. Ini bentuk pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita bertanya dalam percakapan, misalkan what time did his party start? Nah, seperti ini. Jadi intonasinya pun akan berbeda. What time did his party start? Jam berapa pestanya mulai? Itu bentuk pertanyaan. Sementara kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pernyataan, gampang banget. Jadi kita gunakan kata yang menghubungkannya. Di sini menggunakan kalimat, bentuk kata tanya what. Dan ada frase what time, jadi jam berapa. Setelahnya subjek dan juga verb. His party, dia subjeknya, started, dia verbnya. Nah, di sini kita gunakan, saya awali dengan she called him to ask what time his party started. Dari sisi intonasinya saja sudah berbeda. Kalau bertanya pasti intonasinya seperti ini. What time did his party start?
Itu bentuk pertanyaan. Tapi kalau pernyataan, she called him to ask what time his party started. Ada perbedaan dari sisi intonasi juga. Baik, jadi hati-hati ada perbedaan antara bentuk pertanyaan dan juga bentuk pernyataan. Kemudian poin selanjutnya, fungsi dari noun clauses ini bisa dia sebagai subjek, bisa juga sebagai direct object atau digunakan setelah to be, setelah is, was misalkan. Nah, kita bahas satu-satu. Ini bagian yang paling penting karena sering kali kita salah memahami noun clause ini seperti apa dalam kalimat. Yang pertama, noun clause as subject, sebagai subjek. Kalau teman-teman lihat kalimat di bawah ini, when the meeting will be held has not been decided. Biasanya ada yang kebingungan menentukan main verb-nya. Ada yang menentukan main verb-nya itu will be held, atau bisa juga has not been decided. Nah, ini kita harus uraikan terlebih dahulu. Di sini kita lihat subjeknya when the meeting will be held. Nah, kita coba tandai dulu. Subjeknya, verbnya has not been decided. Nah, ini basic awalnya seperti ini dulu. Baik, jadi pola kalimatnya subjek dan juga, sebentar saya perkecil dulu. Ada subjek, di sininya verb. Nah, jadi ada subjek, ada verb. Ini pola kalimatnya. Tapi kita lihat di bagian subjeknya, ini ada yang unik. Di dalam subjeknya itu sendiri ternyata ada pola subjek verb yang lainnya yang kita sebut dengan noun clause. Subjek di sini the meeting. Nah, jadi saya ulangi lagi, di dalam subjek ini ternyata ada pola subjek verbnya yaitu pola klausanya. Subjeknya the meeting, kemudian will be held-nya dia sebagai verb. Nah, ini yang dinamakan klausa yang mengisi posisi subjek. Jadi ternyata ada subjeknya juga di sini. Subjek, kemudian di sini verb. Nah, klausa ini dia bagian dari subjek kalimatnya secara keseluruhan. Tapi ingat, harus diawali dengan kata yang menghubungkannya. Ini kita gunakan when. When the meeting will be held has not been decided. Jadi subjek dari kalimat keseluruhannya keseluruhannya ini adalah when the meeting will be held, dan di dalam subjeknya ada klausa, yaitu subjek di dalam klausanya itu the meeting, verbnya will be held, dihubungkan dengan kata when. Bisa seperti ini. Baik, yang kedua, noun clause as direct object. Prinsipnya hampir sama, bedanya kalau tadi di posisi subjek, kalau yang ini di posisi objek. Kita lihat kalimatnya. Di sini ada subjeknya, the weather announcer, kemudian verbnya said. Nah, di objeknya dari that sampai thunderstorms. Jadi polanya ini subjek, verb, objek. Nah, di dalam objeknya ini terdapat pola klausa. Kita bisa lihat di sini ada subjeknya, there will be thunderstorm. Ini verbnya. Nah, ini verbnya, kemudian ada subjeknya. Jadi bisa ada subjek dan verb di dalam objek. Nah, seperti ini. Sorry, bukan objek, verb. Nah, tapi tetap harus ada kata yang menghubungkannya. Kita gunakan that di kalimat ini. Baik, itu yang kedua sebagai objek, direct object. Yang ketiga bisa juga kita gunakan noun clause setelah to be. Contohnya, this is what you need. Ini to be-nya is, noun clause-nya what you need. Ada kata yang menghubungkannya yaitu bentuk kata tanya, what. Kemudian pattern-nya seperti biasa, subjek dan juga verb. Subjeknya you, verb-nya need. Baik, jadi sekali lagi poin 1, 2, 3 itu sebagai fungsi dari noun clause. Pertama bisa digunakan sebagai subjek, kedua bisa digunakan sebagai objek, dan ketiga bisa digunakan setelah to be. Untuk yang bagian digunakan sebagai subjek dan objek, jadi sekali lagi dalam kalimatnya itu misalkan di posisi subjek ternyata dia ada pola klausanya. Di dalam objek ada pola klausanya, itu ada subjek dan verbnya dihubungkan dengan kata penghubung. Baik, itu gambarannya untuk noun clause. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama ada blank, kosong, kemudian ada lanjutannya begin their existence as ice crystals over most of the earth seems likely. Nah, kita bisa uraikan
kalau trik cepatnya, kalau saya sering menyampaikan trik cepatnya itu kita lihat di sini ada dua kata kerja, begin dengan seems dan tidak ada koma, tidak ada koma. Nah, ini cara cepatnya. Cari yang jawabannya diawali dengan kata that. Itu pasti kemungkinan besar betul. Nah, jawabannya yang that raindrops. Tapi kita coba uraikan bentuk pola kalimatnya seperti apa. Kita masukkan that rain raindrops. Nah, seperti ini. Kita tandai dulu yang jadi subjeknya dari sini. Ini panjang banget subjeknya. Nah, sampai the earth. Ini yang jadi subjek. Yang kedua, verbnya seems. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat subjeknya. Di dalam posisi subjeknya, wait. Nah, di dalam posisi subjeknya ini ada clausa. Clausa berarti ada subjek dan verbnya lagi. Raindrops dia sebagai subjek dalam clausa ini dan juga begin dia sebagai verbnya. Nah, dihubungkan dengan kata penghubung that. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi uniknya itu noun clause itu di dalam subjek atau objek dia bisa diisi oleh clausa. Tapi dengan catatan harus ada kata yang menghubungkannya. Kalau kita jawab raindrop saja itu nggak boleh. Jadi yang namanya noun clause tetap harus ada kata yang menghubungkannya. Oke, jadi kita pecah dulu bentuk patternnya seperti apa. Baik, kemudian yang selanjutnya one basic question psychologists have tried to answer is, nah di sini yang jadi permasalahan adalah bentuk kalimatnya ini pertanyaan atau pernyataan. Ini sering banget ditemukan di soal-soal TOEFL. Di sini ada dua bentuk, yang misalkan yang B ini how do people learn dengan how people learn. Gampang banget. Jadi teman-teman pilih yang memang bentuknya pernyataan, yaitu yang D. How dia sebagai kata yang menghubungkannya, people ini subjek, learn dia sebagai verb. Kenapa yang B nggak boleh? Karena dia bentuknya bentuk pertanyaan. Jadi ada kata penghubungnya, sorry, ada kata tanyanya how, kemudian auxiliary verb, how do people, sorry, do dia sebagai auxiliary verb, people, subjek, dan learn dia main verbnya. Jadi sekali lagi, harus dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Biasanya kalau pernyataan, noun clause ini, gampang banget, sekali lagi, pasti ada clause marker. Saya tuliskan lagi, ada clause marker, kesimpulannya seperti ini. Close markernya yang tadi itu bisa bisa that, bisa whether atau if, bisa juga kata tanya. Dan setelahnya ditambahkan subjek dan juga verb. Nah, bisa seperti ini. Jadi jangan buat dalam bentuk kalimat tanya. Baik. Itu untuk contoh soalnya. Di sini kita sudah siapkan ada seperti biasa ada 6 latihan soal. Teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Baik, bagi teman-teman yang sudah menjawabnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng mengenai bagian ini. Baik, itu untuk video kali ini mengenai noun clause. Tetap semangat, kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris lebih detail lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking, grammar, apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Have a good day and bye-bye.